3, 2, 1, go. Oke, baik, terima kasih. Di sini kita akan mulai mengerjakan tugas untuk menganalisa atau menghitung nilai mean, median, modus. Ya, di sini kita sudah memiliki tabel kelas interval dan frekuensi yang jumlahnya yaitu 50. Oke, di sini kita akan mengerjakannya menggunakan alat bantu atau aplikasi yang namanya SPSS. Nah, sebelum kita lanjut untuk mengerjakan tugasnya, kita cari tahu dulu nih, apa sih itu mean, apa itu median, dan apa itu modus. Oke, di sini kita akan mengartikannya dalam konteks data berkelompok ya, atau interval seperti yang diminta di dalam tugas kita tadi. Yang pertama yaitu ada mean atau nilai rata-rata. Di sini mean adalah nilai rata-rata dari sekumpulan data. Untuk apa? Untuk data tunggal. Ya, untuk data tunggal di sini. Nah, kita di sini cukup menjumlahkan saja, menjumlahkan semua nilai lalu bagi dengan banyaknya data. Namun, di sini untuk data berkelompok ini, seperti di dalam tabel interval atau soal kita tadi, kita gunakan nilai tengah kelas. Nah, di sini jadi kita akan menggunakan nilai tengah kelas dan juga frekuensi untuk menghitungnya. Ya. Kemudian yang kedua yaitu ada median atau nilai tengah. Nah, median adalah nilai yang membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, dalam data tunggal ini cukup kita mengurutkan saja data lalu ambil yang paling tengahnya. Namun untuk data berkelompok kita gunakan rumus yang khusus ya, rumus khusus. Kemudian yang ketiga yaitu modus. Merupakan modus nilai yang paling sering muncul. Nah, modus adalah nilai atau kelas yang paling memiliki frekuensi terbanyak di sini dalam data kelompok. Nah, kemudian kita gunakan kelas yang paling sering muncul sebagai kelas modus, lalu diterapkanlah rumusnya. Nah, oke, karena di sini kita akan mengerjakannya menggunakan SPSS. Nah, apa sih itu SPSS? Nah, di sini SPSS itu adalah statistical package for the social science. Nah, merupakan perangkat lunak statistik yang digunakan untuk mengolah, menganalisis, menyajikan data dalam bentuk tabel, grafik. Nah, serta hasilnya ini hasil analisis statistik lainnya gitu. Nah, SPSS juga banyak digunakan oleh mahasiswa, peneliti, dan lembaga lainnya untuk menghitung nilai mean, median, modus yang nanti akan kita coba kerjakan. Yang kedua itu bisa juga membuat distribusi frekuensi. Yang ketiga menganalisis data deskriptif dan inferensial. Yang tadi itu menyajikan visual data. Oke, dalam tugas ini untuk kita menggunakan SPS untuk menghitung nilai mean, median, dan modus dari tabel interval yang sudah kita miliki. Oke, kita mulai mengerjakannya. Yang pertama yaitu langkah pertama di sini tentunya kita harus memiliki yang namanya aplikasi SPSS ya. Nah, karena di sini saya sudah memilikinya, kita tinggal buka saja aplikasi SPSS. Yang pertama di sini kita masuk ke variabel view. Nah, di sini ada nama nih, ada nama. Kemudian yang pertama kita isi dengan namanya interval ya. Yang kedua ada midpoint. Yang ketiga ada frekuensi. Nah, di sini tipenya yang pertama interval itu tipenya string, midpoint tipenya numerik, frekuensi itu tipenya numerik juga. Dan kita juga isi di bagian labelnya di sini. Yang pertama interval kita isi dengan kelas interval.
Yang kedua kita isi dengan nilai, saya dihapus sedikit menulisnya, nilai tengah X ya, atau midpoint tadi. Kemudian kita yang ketiga itu frekuensi atau jumlah frekuensinya. Nah, yang lainnya ini sisanya ini otomatis terisi sendiri. Ada value, ada missing, columns, ligand, ya, dan lain sebagainya. Itu akan terisi otomatis. Nah, jika sudah diisi, kemudian kita akan masuk ke data view. Nah, di sini saya sudah memasukkan datanya. Yang pertama itu ada kelas interval. Kita masukkan tadi data tabel yang sudah kita miliki, yaitu di interval. Yang pertama itu ada 20 sampai dengan 29, 30 sampai 39, 40 sampai 49, 50 sampai 59, 60 sampai 69, 70 sampai 79, dan 80 sampai 89. Kemudian adalah kita masukkan di sini midpoint. Nah, apa sih itu midpoint? Nah, midpoint itu data berkelompok atau distribusi frekuensi kelas interval ya. Kita harus menggunakan midpoint ini. Kenapa? Midpoint itu titik tengah ya. Midpoint itu titik tengah untuk menghitung mean, median, dan modus. Nah, jika kita tidak menggunakan ini, jadi kita tidak bisa menghitungnya midpoint atau titik tengah sesuai dengan tadi penjelasan kita, yaitu ini dia. Mana nih? Nah, kita gunakan nilai tengah dan frekuensi. Nah, nilai tengah ini yang tadi itu namanya midpoint. Midpoint atau titik tengah tadi. Nah, kemudian di sini sudah ada nilainya 24,5 di sini ya. 24,5. Terus bagaimana cara kita menghitungnya, menentukan nilainya, yaitu dengan cara kita menghitung interval ini dengan cara rumus batas bawah ditambah batas atas dibagi 2. Bagaimana caranya? Nah, contohnya di sini ada 20 ditambah 29, yaitu ada 49 dibagi 2. Maka di sini hasilnya 24,5. Saya ulangi. Untuk menghitung midpoint atau interval, di sini kita akan menghitung dengan rumus batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Contoh, 20 ditambah 29, maka hasilnya 49. Nah, 49 dibagi 2, maka hasilnya itu 24,5. Nah, begitupun dengan seterusnya, 30 ditambah 39 dibagi 2 hasilnya 34, dan sampai yang bagian interval ke 80 sampai 89, maka hasilnya 84,5. Oke, di sini kita selanjutnya memasukkan frekuensi. Karena di tabel tadi kita sudah memilikinya ya. Jadi di sini kita hanya tinggal memasukkan saja di sini. Ya. Sampai ke angka 2 di 80 sampai 89 yang terakhir. Oke. Nah, setelah kita memasukkan frekuensi 4, 7, 8, 12, 9, 8 sampai 2, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita masuk ke data. Kenapa? Untuk kita pilih ke weak cases ya. Weak cases. Kemudian di sini kita pilih ke yang weak cases by ya. Kemudian pilih yang ini jumlah frekuensi, kemudian kita masukkan ke sini, kemudian kita klik OK. Nah, sudah ya. Sudah. Ini tadi saya sudah coba dulu agar berhasil atau tidak. Ini yang hasilnya kita nih. By frekuensi, oke. Kemudian kita tutup aja. Kemudian langsung ke sini. Untuk apa? Kita menggunakan weak cases untuk apa? Biar apa sih? Agar frekuensi dihitung dalam bentuk statistik ya. Dalam bentuk statistik. Jadi frekuensinya ini agar bisa terbaca atau terhitung dalam bentuk statistik ya. Kemudian kita masuk ke di sini ada analis
kemudian masuk ke bagian deskriptif statistik, kemudian kita pilih yang frekuensi di sini. Nah, kemudian kita cukup memasukkan di sini nilai tengahnya aja, ya. Kita cukup memasukkan nilai tengahnya saja satu, kita masukkan ke sini. Kemudian pilihlah di sini yang bagian atas statistik. Kemudian kita centang yang bagian mean atau mean, terus median dan juga mode atau modus. Kita klik continue di sini, kemudian kita klik oke. Nah, maka di sini datanya berhasil muncul. Oke, di sini akan saya jelaskan ya datanya. Kita perbesar terlebih dahulu. Oke. Di sini itu ada invalid ya. Invalid. Itu ada 50. Invalid missing, di sini invalid pokoknya. Invalid di atasnya missing, ada invalid yaitu ada 50. Nah, 50 ini itu ya, 50 itu total data dari frekuensi keseluruhan yang tadi. Maka sudah sesuai ya. Di sini 50, yang tadi soalnya juga 50. Jadi sudah terjawab ya, sudah sesuai. Kemudian untuk yang bawahnya. Sini ada mean, median atau mode atau modus. Di sini ada 53,9 ya. Itu artinya rata-rata nilai tengah. Ini rata-rata nilai tengahnya itu ada 53,9 di sini. Ya. Ini rata-rata nilai tengah. Kemudian ada median juga 54,5 juga sama. Nilai tengah atau posisi tengah data. Ini berarti ini tengahnya nih. Ini mean itu kan nilai rata-rata, median itu nilai tengahnya. Yaitu nilai tengahnya itu ada 54,5. Kemudian ada mode atau modus. Nah, modus ini ada 54,5 juga. Nilai tengah yang paling sering muncul ya. Jadi nilai tengah yang paling banyak lah istilahnya gitu mungkin ya. Nilai tengah yang paling banyak, yang paling sering muncul itu ada 54,5. Kemudian di sini artinya kita sudah melakukan tadi weight by frekuensi tadi yang sudah kita lakukan di weight tadi dengan benar ya, berhasil. Oke, jadi ini centang berhasil. Oke. Jadi kita kan tadi kita menggunakan weight cases, kemudian kita memilih bagian jumlah frekuensi. Nah, maka inilah hasilnya. Ini dia hasilnya. Maka sudah benar ya. Sudah benar. Kemudian ada tabel yang kedua, ada nilai tengah. Di sini ada yang pertama yaitu 24, 34, 44 dan sebagainya sampai 84 yang sudah tadi kita hitung. Pertama ya, batas tengahnya atau midpointnya ini, midpointnya yang tadi batas bawah dan batas atas kemudian dibagi dua, maka hasilnya ini. Kemudian ada frekuensinya ini 50 hasilnya. Kemudian ada persennya. Di sini ada persen ya. Oke, kita terangkan di sini. Nilai tengah itu ada 54. Mana nih? 54. Ya. Nilai tengah itu ada 54. Ya, nilai tengahnya itu ada 54 di sini. Nah, itu tadi nih, 54. Paling banyak muncul di sini. Di sini paling banyak muncul. Nah, 54 ini paling banyak muncul ya di sini. Nilai 54 ini. Nah, ini dia nih. Nilai yang 54 paling banyak muncul frekuensinya itu dari 12 sampai 24%. Ya. Dari 12 sampai 24% muncul, paling banyak muncul frekuensinya. Dari 12 ini, nah
Ini kan ini 54 nih, 54 frekuensinya itu 12, maka kita presentasikan jadi 24%. Jadi paling banyak muncul gitu. Yang paling banyak muncul yaitu nilai 54,5. Kemudian ada 62% data berada di bawah atau sama dengan 54. Ya. Ada 62%, yaitu di bawah 54,5 atau sama dengan 54,5 datanya paling banyak. Nah, data menyebar cukup merata di sini ya, tapi cenderung sedikit menurun setelah nilai 54,5 tadi. Nah, di sini nih 62%. Ya. 62% data berada di bawah atau sama dengan 54,5. Data menyebar setiap cukup merata, tapi cenderung sedikit menurun setelah nilai 54,5. Jadi kesimpulannya itu teman-teman, rata-rata siswa jika kita hitung data nilai berada di 53,9 ya. 53,9. Juga data sudah berhasil dihitung dengan metode distribusi frekuensi menggunakan nilai tengah sesuai dengan tadi ya. Jadi begitu teman-teman. Jadi kesimpulannya itu tadi, nilai rata-rata jika kita hitung dengan data nilai maka nilainya itu 53,9. Nah, data sudah berhasil dihitung dengan metode distribusi frekuensi menggunakan nilai tengah atau nilai titik tengah. Ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Semoga jawaban kami dari kelompok kami benar, atau jika ada kesalahan mohon untuk koreksinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.